Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedia Islam, surga dan neraka merupakan tempat yang akan dihuni kelak setelah mengalami kematian. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan berupa surga. Sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk dalam api neraka. Bukan hanya manusia yang akan menghuni surga, ternyata hewan pun juga bisa masuk surga. Tahukah Anda apa saja hewan yang dijamin masuk surga? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dan sekiranya Anda memetik manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda, agar mereka mendapat manfaat yang sama. Terima kasih sudah menonton, like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. 10 hewan yang sudah Allah Ta'ala jamin akan masuk surga. Unta Nabi Salih alaihi salam. Binatang yang dipastikan masuk surga adalah untanya Nabi Salih alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Salih alaihi salam. Namun, unta ini dibunuh oleh kaumnya yang bernama Samud. Karena hal tersebut, maka Allah memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Samud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi. Kisah mengenai unta Nabi Salih alaihi salam dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 64 sampai 68. Anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Hewan kedua yang pasti masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu Muhammad tentang cerita tamu Nabi Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salamun. Adalah orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak alaihi salam. Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-30. Kambing Nabi Ismail alaihi salam. Allah Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi, karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka Nabi Ismail yang hendak disembelih tersebut digantikan dengan seekor kambing yang gemuk lagi sehat. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surat As-Saffat ayat 102. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Sapi Nabi Musa alaihi salam. Sapi milik Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu, ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang anak yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut.
Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Ikan paus Nabi Yunus alaihi salam. Ikan paus milik Nabi Yunus alaihi salam juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur atau menetas karena terlalu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihinya dan menumbuhkannya sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk tempat berteduh Nabi Yunus alaihi salam, sehingga membuat ia kembali kuat. Keledai Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kisah ini tentang keledai milik Nabi Uzair alaihi salam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihi salam. Semutnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang, salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman alaihi salam kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untukmu? Semut pun menjawab, rizki di tangan Allah. Aku percaya rizki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untukku. Burung hudhud Ratu Bilqis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihi salam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud, yakni sejenis burung pelatuh. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Sabak yang beribu kota di Maghrib, yang letaknya dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-31. Unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah.
untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan hidupnya sampai akhir hayatnya. Anjing Ashabul Kahfi. Hewan terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanan mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 22.